Perdebatan sensitif mengenai normalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi baru saja terguncang oleh ledakan verbal yang ekstrim. Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, seorang tokoh yang terkenal dengan pandangan garis kerasnya, secara terbuka menghina kerajaan Arab Saudi. Smotrich menyarankan negara Arab itu teruslah menunggang unta di padang pasir jika mereka menolak menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa imbalan berdirinya negara Palestina. Hinaan ini adalah penolakan paling kasar terhadap solusi dua negara yang merupakan syarat utama Riyadh. Siapa Bezalel Smotrich? Mengapa dia menolak keras syarat Palestina? Dan bagaimana reaksi keras dari oposisi Israel, termasuk Benny Gantz dan Yair Lapid, yang menuntut permintaan maaf? Dalam 7 menit ke depan, kita akan bedah insiden diplomatik yang berpotensi merusak masa depan perdamaian Timur Tengah ini. Penegasan garis keras dan penolakan syarat Palestina. Bezalel Smotrich adalah salah satu menteri paling ekstremis dalam pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Dia adalah pendukung setiap perluasan permukiman Israel di tepi barat dan penganjur aneksasi wilayah Palestina yang diduduki, langkah yang secara efektif mengubur harapan Palestina untuk mendirikan negara. Pernyataan Smotrich yang menghina Arab Saudi disampaikan saat ia secara eksplisit menolak persyaratan inti Riyadh untuk mencapai kesepakatan damai, pendirian negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Host mengutip Smotrich, jika Arab Saudi mengatakan kepada kami, normalisasi dengan imbalan negara Palestina, teman-teman, tidak, terima kasih. Penolakan ini tidak hanya merusak hubungan Israel-Saudi, tetapi juga memperkuat narasi bahwa faksi-faksi garis keras di Israel tidak berniat mengizinkan solusi dua negara, apapun imbalannya. Hinaan, menunggang unta, dan perkembangan ekonomi. Smotrich kemudian melanjutkan pernyataannya dengan penghinaan yang meremehkan Arab Saudi, seolah membandingkan kerajaan kaya minyak tersebut dengan negara terbelakang yang harus bergantung pada kemurahan hati Israel untuk modernitas. Host mengutip Smotrich, teruslah menunggang unta di padang pasir di Arab Saudi, dan kami akan terus berkembang dengan ekonomi, masyarakat, dan negara serta hal-hal hebat yang kami ketahui. Komentar ini sangatlah provokatif. Arab Saudi saat ini merupakan salah satu ekonomi terbesar di Timur Tengah, memimpin inisiatif modernisasi besar-besaran seperti Vision 2030 dan proyek-proyek megacity seperti NEOM. Menggambarkan Saudi sebagai masyarakat penunggang unta adalah bentuk penghinaan budaya dan ekonomi yang tidak hanya menunjukkan ketidaktahuan, tetapi juga kurangnya kesadaran diplomatik dari seorang menteri keuangan senior. Hingga saat ini, kerajaan Arab Saudi sendiri belum memberikan komentar resmi terhadap pernyataan Smotrich. Reaksi oposisi Israel dan permintaan maaf terpaksa. Komentar Smotrich segera menuai kecaman keras dari kubu oposisi Israel, yang menyadari potensi kerusakan diplomatik yang ditimbulkan. Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid, buru-buru meminta maaf di media sosial X kepada teman-teman mereka di kerajaan Arab Saudi, menegaskan bahwa Smotrich tidak mewakili negara Israel. Benny Gantz, pemimpin oposisi, mengatakan komentar tersebut mencerminkan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai menteri senior. Akibat tekanan internal dan potensi krisis diplomatik, Smotrich terpaksa menarik kembali pernyataannya. Host mengutip Smotrich, pernyataan saya tentang Arab Saudi jelas tidak berhasil, dan saya menyesali penghinaan yang ditimbulkannya. Namun, bahkan dalam permintaan maafnya, Smotrich tetap berpegangan pada ideologi garis kerasnya, berharap Saudi tidak merugikan kami dan tidak mengingkari warisan dan hak-hak orang Yahudi atas wilayah bersejarah tanah air mereka di Yudea dan Samaria, tepi barat. Insiden Smotrich ini memiliki dampak yang jauh melampaui Twitter. Pertama, ini menunjukkan adanya perpecahan ideologis mendalam di dalam pemerintahan Netanyahu mengenai normalisasi. Selama Netanyahu berusaha mencari kesepakatan dengan Riyadh, menteri-menteri garis kerasnya secara aktif menyabotase prasyarat utama Arab Saudi.
Kedua, insiden ini memberikan bahan bakar baru bagi skeptisisme Arab terhadap Israel. Komentar ini menegaskan pandangan bahwa, terlepas dari tawaran diplomatik, inti dari gerakan Zionis religius adalah penolakan terhadap aspirasi Palestina. Bagi Arab Saudi, insiden ini membuat mereka semakin sulit untuk menormalisasi hubungan tanpa pendirian negara Palestina, karena hal itu akan terlihat seperti tunduk pada penghinaan dan menerima penolakan mentah-mentah terhadap persyaratan utama mereka.